Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Hardiningsih, CGP 04A026 Kabupaten Grobogan dari SMA Negeri 1 Purwodadi hendak mempresentasikan tugas 3.1.A.9 yaitu koneksi antar materi. Filosofi Prapta Triloka merupakan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 unsur yaitu ing ngarsa sung tulodo yang di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso yang di tengah membangun kemauan, dan tutwuri handayani yang di belakang mendukung, yang bertujuan anak mencapai selamat bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat atau well-being. Saat seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan, tentunya tetap harus berpihak dan mengutamakan kepentingan murid serta berdampak pada peningkatan pembelajaran pada murid. Secara implisit, keterkaitan ini menunjukkan bahwa ketika mengambil keputusan, pemimpin pembelajaran menggunakan Prapta Triloka sesuai posisinya saat menuntun murid. Mengingat tujuan akhir keputusan adalah mencapai well-being murid. Nilai-nilai yang tertanam dan menjadi bagian dalam diri seseorang menunjukkan kepribadian dan karakter seseorang. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara seseorang berperilaku, berpikir, dan menjadi prinsip individu yang tentunya memberikan pengaruh dalam mengambil suatu keputusan. Kegiatan coaching adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee, di mana dengan bantuan coach melalui alur tirta dan komunikasi yang memberdayakan, coachee menemukan solusi permasalahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Saat coaching, coach juga dapat menggunakan pertanyaan terkait paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang dapat membantu coachee mengambil solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Pendamping atau fasilitator sebagai coach telah membantu CGP sebagai coachee menggunakan potensinya secara maksimal dalam belajar mengambilan keputusan yang efektif sebagai pemimpin pembelajaran. 5 kompetensi sosio-emosi yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab harus dimiliki guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mempengaruhi setiap pengambilan keputusannya. Pemahaman dan penguasaan kelima kompetensi sosio-emosi tersebut menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosio-emosionalnya. Semakin guru memahami dan mengelola kelima kompetensi sosio-emosi, maka ia akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Studi kasus yang terkait pada masalah moral atau etika ada yang sejalan dan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut seorang pendidik. Ada yang jelas bernilai benar atau salah, ini bukan emosi, dan ada yang bernilai benar atau benar, ini dilema etika. Yang perlu digarisbawahi saat pengambilan keputusan tetap harus memperhatikan kepentingan murid. Beruntung para CGP sebagai pendidik dibekali pada modul 3.1 yaitu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga dapat menyelaraskan nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai bagian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang melalui serangkaian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dilema etika menghasilkan keputusan yang tepat. Keputusan tersebut menguntungkan semua pihak, baik pihak yang mengalami dilema etika maupun pihak yang menyebabkan dilema etika terjadi. Akibatnya, tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan di sekitar saya
belum mengenal tahapan-tahapan menyelesaikan dilema etika melalui serangkaian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dilema etika. Tentunya ini berpengaruh kepada pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Pengambilan keputusan hanya berdasarkan nilai kebajikan individu dan terkadang tidak berpihak pada kepentingan murid. Untuk itu, agar semua warga sekolah, khususnya pendidik, dapat mengambil keputusan suatu dilema etika dengan benar dan tepat, sudah seharusnya CGP mengimbaskan atau mensosialisasikan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan suatu keputusan selalu berpihak dan mengutamakan kepentingan murid. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid. Belajar merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berhamba pada anak, artinya pendidikan harus berpusat atau berpihak pada anak. Pengajaran yang memerdekakan murid bukan berarti murid bebas beraktivitas atau bersikap dalam pembelajaran. Tetap ada budaya positif yang harus menjadi pembiasaan hidup murid. Belajar sesuai pemetaan kebutuhan belajarnya dan memiliki kompetensi sosio-emosi yang mendukung terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada kepentingan murid agar tercipta well-being murid. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran berdasarkan serangkaian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dilema etika, pada akhirnya selalu mengutamakan kepentingan murid agar tercipta well-being baik jangka pendek saat ini maupun jangka panjang untuk masa depan murid-muridnya. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya adalah pembelajaran CGP dimulai dari hal yang dasar yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi ini menyadarkan para pendidik untuk menuntun murid dengan segala kodrat zaman dan kodrat anak untuk mencapai well-being melalui pembiasaan budaya positif murid dan teladan budaya positif dari pendidik. Patrap Trikon semakin menjelaskan posisi pendidik saat menuntun muridnya. Murid belajar sesuai kebutuhan belajarnya dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosio-emosi. Ketika murid mengalami masalah, pendidik dapat membantu murid menemukan solusinya dengan memaksimalkan potensi murid dan menggunakan pertanyaan yang memberdayakan melalui coaching dengan alur Tirta. Saatnya pendidik mengalami situasi dilema etika maupun bujukan emosi, khususnya terkait murid, pendidik dapat mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.